Ketika manusia mulai menciptakan wajah Tuhan dan tokoh suci sesuai selera budaya, sesuai warna kulit, sesuai imajinasi, maka pertanyaannya sederhana. Apakah itu masih iman atau sudah menjadi hasil kreasi manusia sendiri? Dan lebih mengerikan lagi, ketika sebuah patung buatan tangan manusia mulai diberi penghormatan, didoakan di depannya, ditangisi, dipakaikan mahkota, diperlakukan seolah-olah memiliki kuasa rohani, maka garis antara penghormatan dan penyembahan mulai kabur. Disinilah Edis TV kembali menusuk satu titik yang sangat sensitif. Apakah orang benar-benar menghormati Maria yang ada di Alkitab? Atau sebenarnya sedang membangun versi Maria ciptaan tradisi manusia sendiri? Dino, kenalan diri dulu bang. Abang simpan patung yang abang katakan abang klaim patung Maria? Iya betul, ada di rumah. Boleh nggak kami lihat dulu bang, seperti apa rupanya bang? Rupanya itu ada bang, kalau bisa juga dilihat di Google itu ada tuh. Bukan yang abang simpan dong, kami pengen lihat gitu. Coba bang, yuk. Oh kalau itu di rumah bang, soalnya saya dikontrakan ini. Oh abang dikontrakan. Iya betul. Oke, silakan bang. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda. Betul atau tidak bang, bahwa ini adalah patung asli, bukan gambar, bukan editan saya. Ini ada di salah satu Notre Dame di Belgia. Di gereja Katolik Notre Dame, Belgia. Ya kalau abang betul katakan ada di sana ya pasti betul. Oke, saya balik saja ya biar lebih jelas ya. Nih saya balik bang. Kelihatan ya bang ya? Ya bang. Oke, itu bukan lukisan bang, tapi itu asli bang ya, asli foto itu bang. Foto dari sebuah patung di Notre Dame di apa namanya, gereja di Katolik di Belgia. Nah, saya mau tanya sama abang bang. Apakah Anda yakin bang bahwa itu adalah patungnya Maria? Kok dia itu mirip seperti kayak Susana atau agak seperti sundul bolong begitu? Kalau yang saya lihat bang, yang biasa ada di gereja saya juga ya, saya yakin bang. Kalau ini saya mungkin karena mungkin di setiap daerah tuh sesuai dengan kebudayaannya. Berarti abang yang lebih valid yang mana bang? Ini lebih tua loh bang ini. Ini kalau yang abang lihat di NTT mungkin abang dari NTT? NTT betul. Oke, kalau yang abang lihat di NTT mungkin nggak seperti ini bang. Kalau dari belahan-belahan dunia yang lain beda-beda. Saya kasih tunjuk ya bang ya. Nih, kita kasih tunjuk misalnya di India bang. Nah, seperti ini bang. Dikasih bungkayan-bungkayan bunga, dikasih sari-sari begitu bang ya. Ini kalau yang versi India. Nah, nanti beda lagi yang versi mana lagi bang? Tergantung bang. Nah, ini versi India bang. Agak-agak mirip seperti orang-orang India begitu. Nah, kalau versi yang nih bang ya, nih. Kelihatan bang? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, nah ini versi-versinya beda. Nah, kita lihat misalnya versi sebentar ya bang ya. Kalau yang versi Cina, oke, ini yang versi Cina bang. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, dia mirip seperti kalau kita nonton film-film vampir itu, ya kita bisa lihat tuh. Versinya beda-beda ya bang ya. Ya bang. Nah, ini yang versi Cina. Nih, kelihatan ya bang ya? Ya. Nah, terus kita cari yang versi Afrika bang, beda-beda ya. Nah, kalau yang ini dia yang versi Afrika bang nih. Nah, kira-kira abang mau yang mana? Yang lebih cocok, yang bagus dibawa ke rumah, yang pakein baju-baju emas, pakein pernak-pernik begitu bang. Mau yang mana yang lebih cocok sama abang? Kalau saya tergantung bang. Pokoknya yang namanya patung Bunda Maria itu saya percaya bang. Oke, percaya bahwa
Percaya bahwa patung ini dia mendatangkan berkah ya? Saya percaya kalau itu wujud nyata dari Ibu Yesus. Astaga, Bang. Abang fitnah Bunda Maria kami kayak gini, Bang. Aduh. Ini Bunda Maria kami loh, Bang. Kenapa kok abang bikin jadi seperti ini, Bang? Bang, itu Jadi Bunda Maria jadi kami, boleh Bang. saya Kami bertanya, Bang? kenal. Kami kenal, Bang, dengan Bunda Maria kami, Bang. Bunda Maria kami itu Jadi sosoknya sederhana, ya. Tidak Bunda seperti Maria ini, yang Bang. Bunda Maria yang abang kenal yang gimana, Bang? Bunda Maria yang kami kenal itu adalah seorang Yahudi, Bang. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Dia dari kaum keluarga Harun Imam Lewi. Jadi Bunda Maria yang kami kenal itu, dia adalah seorang yang taat berbakti kepada Bapa di sorga. Dia seorang keturunan Harun, dia berkata, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Jadi Bunda Maria kami ini seorang yang taat, Bang. Dia tidak mungkin mengajarkan, bikinin patung saya ya, terserah mukanya mau kau bikin muka apa aja, mau kau bikin muka mirip Susana, sundel bolong, terserah. Bang, tolong Bang, jangan kau lecehkan, jangan kau hina Bang Bunda Maria kami Bang. Gitu. Kenapa Abang memfitnah bahwasanya ini Maria Bang? Gak boleh seperti itu Bang. Di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan seperti itu. Abang setuju tidak? Ya, untuk Alkitab yang sudah saya baca memang belum ada. Ya Karena iya, saya terus juga abang orang dapat dari awam. mana? Abang dapat dari mana yang kayak begini bang? Kenapa firman Tuhan tidak abang renungkan, tidak abang cari tahu apa yang sesungguhnya yang dikatakan firman Tuhan? Kenapa abang lebih senang ikut-ikutan begitu? Bukan ikut-ikutan, Bang, karena saya juga percaya kalau Maria itu ibunya Tuhan Yesus. Jadi apa Bang, yang setiap orang Kristen percaya itu bang. Setiap orang Kristen percaya bahwa Maria dari keturunan Harun adalah yang melahirkan Sang Mesias. Tetapi bagaimana Anda memfitnah bahwasanya inilah dia? Ini bukan Maria bang. Ini bisa saja dia sundel bolong bang. Bisa saja dia Susana. Bisa saja banyak macam bang. Ada macam-macam bang. Jangan memfitnah Bunda Maria kami bang. Kenapa abang tega melakukan itu terhadap sosok Maria yang sederhana, sosok Maria seorang Yahudi yang sejati, seorang yang taat takut kepada firman Tuhan. Kenapa abang berubah jadi seperti ini? Tapi apakah abang tahu enggak wujudnya Bunda Maria itu yang bagaimana? Bang, di dalam Alkitab tidak digambarkan seperti apa wujudnya. Karakternya kita lihat. Dia seorang Yahudi seperti bagaimana perempuan Yahudi pada umumnya. Betul? Jadi Dia seorang minta maaf. keturunan Harun, seperti bagaimana seorang keturunan Harun yang lainnya. Apakah ada seorang keturunan Harun seperti ini, Bang? Jadi begini, Bang. Jadi itu penampakan Bunda Maria yang di Basilika itu abang enggak percaya? Penampakan Bunda Maria. Maksud abang berarti Maria maha hidup, Bang, maha hadir. Ya, namanya apa ya? Kayak mukjizat begitu ya, pasti ada lah, Bang. Bang, di dalam Alkitab tidak pernah Maria melakukan mukjizat satu kali pun, Bang. Coba tunjukkan satu ayat di mana Maria melakukan mukjizat. Iya, betul. Sebenarnya, Bang, sebenarnya Anda tidak menghormati Maria. Yang Anda hormati adalah patung yang diklaim itu patung Maria. Anda harus bisa membedakan patung dan Bunda Maria. Anda harus bisa membedakan edis dan patung. Bukan patungnya yang disembah, Bang. Kalau Bang, kami bukan patungnya, patungnya, Bang. Aduh, mau tunjukkan lagi, Bang. Baik, saya tunjukkan lagi. Bang, patungnya. Aduh. Baik, saya kasih tunjuk ya, Bang ya. Kok bisa Bang bilang Marianya? Bukan Marianya, Bang, tetapi patungnya. Aduh, sebentar, saya tampilkan dulu ya. Aduh. Kok Abang bilang Marianya? Nih, itu patungnya salah satu parodi, Bang. Saya tanya sama Anda, Bang. Supaya memperkuat daya ingat begitu. Oke, saya tanya sama Anda. Ini Maria atau patung? Patung, Bang. Patung, baik. Kemudian lagi, ini Maria atau patung?
Patung, Bang. Patung. Baik, kita kasih ini. Ini Maria atau patung? Patung, patung. Diapain patung ini? Itu berdoa di depan patung, Bang, bukan berarti menyembah patung. Makanya abang tidak ngerti apa itu menyembah. Kalau nggak ngerti menyembah ya sulit bang. Ini namanya nyembah bang. Oke, saya tanya dulu sama abang ya. Nih, saya kasih Gini, Bang, tunjuk gini, dulu. Bang. Permisi, Bentar Bang, bang, begini. biar abang. Oke, bang, saya tanya bang. Ini ngapain bang? Menyembah itu, Bang. Oke, menyembah. Oke, baik. Ini ngapain bang? Menyembah. Menyembah. Menyembah apa? Menyembah Maria. Bukan Maria bang, patung. Aduh. Susah loh bang, patung itu bang, patung. Aduh, berat. Masa abang tidak bisa bedakan mana Maria, mana patung bang? Coba saya kasih tunjuklah lagi bang, saya kasih tunjuk. Bang, ini Maria atau patung bang? Patung. Iya bang, di dalam Alkitab apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di air. Untuk sujud kepadanya. Apakah ketika saya sampaikan firman Tuhan itu kepadamu, wahai saudaraku, maka aku menjadi musuhmu? Bukankah kebenaran kalau kusampaikan kepadamu, justru engkau berkata, terima kasih engkau sudah mengingatkan aku akan firman Tuhan. Bukankah itu sebenarnya jawaban yang saya dengar dari Anda? Gimana? Iya, Bang. Iya. Jadi jikalau engkau menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, mau Anda dari sekte apapun, mau Anda dari denom apapun, lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah itu betul? Betul. Iya. Jadi marilah kita semua bersatu, disatukan oleh firman Tuhan. Bukan disatukan oleh ajaran-ajaran yang tidak berasal dari firman Tuhan, Mbak. Anda percaya bahwa yang seperti ini tidak pernah berasal dari firman Tuhan? Kapan pernah Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti ini? Bikin patung-patung perempuan begini. Kemudian Anda klaim-klaim, Anda bilang tiap hari bahwa ini Maria, ini Maria, ini Maria. Sejak kapan bang? Patung walaupun Anda bilang 1000 kali ini Maria, ini tidak akan pernah menjadi Maria. Kalau saya bikin patung perempuan, lalu saya bilang ini Maria, sampai kiamat pun itu tidak akan pernah menjadi Maria bang. Anda percaya atau tidak dengan yang saya sampaikan? Sedikit percaya. Nah, seperti itu, Bang. Jadi yang saya maksud begini, Bang. Kalau Abang membaca Alkitab, di dalam Alkitab, memang, Bang, para pemuka-pemuka agama, ya, para pembesar-pembesar, tidak sedikit dari antara mereka itu adalah setan, Bang. Tidak sedikit. Ada pemuka agama yang benar, ya. Ada pemimpin-pemimpin agama yang benar. Contohnya adalah Samuel. Setelah Samuel meninggal, diangkatlah imam-imam lagi. Diangkat. Pada zaman Tuhan Yesus, Bang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itulah yang menguasai rumah Tuhan. Apa dibuat oleh mereka? Mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun untuk mengenyangkan perut mereka. Mereka membuat sarang Tuhan yang rumah doa itu menjadi tempat yang sesuai dengan keinginan-keinginan mereka sendiri. Maka dari itu, Tuhan Yesus datang. Dia membawa sesuatu perubahan. Dia melakukan gerakan protes besar kepada para pemuka-pemuka agama. Dia buat cambuk, dia hancurkan itu, dia balikkan semua meja-meja itu. Dan dia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Dan itu terjadi bang di sepanjang gereja bang. Gereja yang didirikan oleh para rasul, yang didirikan oleh Petrus, yang tadinya murni pengajaran firman Tuhan, berubah. Ada di situ dimasukkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah sama sekali diwarisi oleh para rasul.
Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan menyembah-nyembah patung. Itu kebiasaan orang-orang Roma pada waktu itu, Bang. Orang Roma, orang-orang pada waktu itu di sana, mereka biasa menyembah dewa-dewi mereka. Biasa mereka menyembah Zeus, menyembah Artemis, menyembah Isis, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam gereja. Karena itu membawa untung besar bagi para pemuka agama. Bisnis patung lancar. Ada duit di situ. Ada bisnis di situ. Nah, itulah yang harus kita murnikan. Makanya kita membawa firman Tuhan, Bang. Jadi jangan alergi dengan reformator. Jangan alergi dengan orang yang protes. Jangan alergi dengan orang yang ingin menegakkan kemurnian firman Tuhan. Begitu, Bang. Jadi jangan Anda dijejali oleh orang-orang itu protes itu sesat. Tidak, Bang. Selama memprotes yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, oke. Sampai sekarang terus, Bang, kita lakukan hal seperti itu. Kita pertahankan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Begitu, Bang. Kira-kira bagaimana? Apakah yang saya sampaikan itu benar? Ya, kalau saya sih masih teguh dengan iman dan kepercayaan saya, Bang. Jadi Anda masih terus membela, masih perlu proses belajar. Ya, betul. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Semoga Roh Kudus kiranya mencerahkan hati Anda sehingga Anda bukan lagi melakukan penyembahan-penyembahan dengan perantaran patung-patung, penyembahan-penyembahan seperti itu, tetapi penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Ya, Bang ya? Emang siap. Makasih, Bang. Baik. Terima kasih, sama-sama, Bang. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda. Amin. Amin. Baik, yuk silakan ya. Dalam dialog tadi, Edis membongkar sesuatu yang selama ini jarang dipikirkan banyak orang, bahwa patung-patung Maria yang tersebar di berbagai negara ternyata memiliki wajah yang berbeda-beda. Ada versi India, versi Cina, versi Afrika, versi Eropa, bahkan bentuk dan ciri fisiknya berubah mengikuti budaya setempat. Dan disitulah kritik tajam itu dimulai. Kalau benar itu Maria yang asli, kenapa wajahnya berubah-ubah tergantung negara? Kenapa di India dibuat seperti wanita India? Kenapa di Cina dibuat seperti perempuan Cina? Kenapa di Afrika dibuat seperti perempuan Afrika? Bukankah ini menunjukkan bahwa yang sedang dibuat bukan sosok Maria yang historis, melainkan Maria versi imajinasi manusia? Logikanya sederhana. Maria adalah seorang Yahudi dari Timur Tengah. Tetapi anehnya, setiap budaya menciptakan Maria sesuai selera budaya mereka sendiri. Itu membuktikan bahwa manusia sedang membentuk figur rohani berdasarkan emosi dan tradisi, bukan berdasarkan fakta maupun firman Tuhan. Dan Edis dengan tajam menunjukkan, ini bukan Maria, ini patung yang diklaim sebagai Maria. Kalimat itu sangat penting, karena banyak orang gagal membedakan antara sosok asli dengan simbol buatan manusia. Mereka berkata, kami tidak menyembah Maria, kami hanya menghormati. Tetapi masalahnya bukan hanya soal istilah. Masalahnya adalah tindakan yang terjadi di depan patung. Orang berlutut, orang menangis, orang berdoa, orang meminta pertolongan, orang meletakkan bunga, orang mencium patung, orang sujud di depannya. Lalu ketika ditanya, ini menyembah atau bukan? Jawabannya mulai berputar-putar. Padahal ketika Edis menunjukkan gambar orang sujud di depan patung, lawan bicaranya sendiri mengakui, itu menyembah. Tetapi detik berikutnya berubah lagi, bukan menyembah Maria, tapi menghormati. Inilah kontradiksi yang dibongkar Edis. Kalau tindakan sujud, berlutut, berdoa, dan memohon dilakukan di depan patung, lalu apa bedanya dengan praktek penyembahan berhala yang sejak dahulu diperingatkan dalam Alkitab? Dan yang lebih menarik, Edis tidak menyerang Maria. Justru sebaliknya, Edis membela Maria yang ada di Alkitab. Edis mengingatkan bahwa Maria dalam Alkitab adalah perempuan Yahudi sederhana, taat kepada Tuhan, rendah hati, dan tidak pernah meminta dibuatkan patung dirinya. Tidak pernah ada satu ayat pun yang menunjukkan Maria meminta orang berdoa kepadanya. Tidak pernah ada ayat Maria melakukan mukjizat.
Tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk membuat patung Maria lalu berdoa di depannya. Tidak ada. Maka pertanyaannya, dari mana semua praktik itu berasal? Dan disinilah kritik Eddis menjadi sangat tajam, bahwa banyak tradisi gereja akhirnya lebih kuat daripada firman Tuhan sendiri. Orang rela mempertahankan kebiasaan turun-temurun walaupun tidak menemukan dasarnya dalam Alkitab. Ketika ditanya, di mana ayatnya? Jawabannya kabur. Ketika ditanya, kapan Yesus mengajarkan ini? Jawabannya tidak ada. Tetapi praktiknya tetap dipertahankan. Mengapa? Karena tradisi seringkali lebih nyaman daripada kebenaran. Tradisi memberi rasa aman emosional. Padahal, firman Tuhan berkali-kali memperingatkan agar manusia tidak membuat patung untuk disujudkan. Dan Eddis membawa poin yang lebih dalam lagi, bahwa sepanjang sejarah, rumah Tuhan selalu terancam dimasuki praktik-praktik buatan manusia. Persis seperti yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Yesus. Rumah doa berubah menjadi tempat kepentingan manusia. Itulah sebabnya Yesus datang membawa cambuk, bukan untuk kompromi, tetapi untuk membersihkan. Ini poin yang keras tetapi penting. Kadang-kadang orang marah bukan karena firman Tuhan salah, tetapi karena firman Tuhan menghantam kenyamanan tradisi mereka. Dan ketika Eddis berkata bahwa bisnis patung membawa keuntungan besar, itu bukan sekedar sindiran. Itu kritik terhadap bagaimana simbol-simbol agama kadang dipelihara bukan karena kebenaran, tetapi karena sudah menjadi budaya, industri, bahkan identitas kelompok. Padahal, kebenaran tidak diukur dari seberapa lama sebuah tradisi bertahan. Kebenaran diukur dari apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Eddis juga menunjukkan bahwa reformasi selalu dianggap ancaman oleh mereka yang nyaman dengan tradisi. Orang yang mempertanyakan kebiasaan lama langsung dicap sesat, pembangkang, atau pemecah belah. Padahal, sejarah membuktikan setiap pemurnian iman selalu dimulai dari keberanian mempertanyakan praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan lawan bicara dalam diskusi tadi perlahan mulai goyah. Terlihat ketika akhirnya dia berkata, sedikit percaya. Artinya apa? Artinya logika itu masuk, firman itu menegur. Hanya saja tradisi yang bertahun-tahun dipegang membuat seseorang sulit langsung melepaskannya. Dan itu yang sebenarnya terjadi dalam banyak kasus. Orang bukan tidak tahu, tetapi takut meninggalkan kebiasaan yang sudah terlalu lama dianggap suci. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah patung itu indah atau tidak, bukan juga soal budaya atau tradisi semata. Pertanyaannya jauh lebih serius. Apakah semua itu benar-benar berasal dari Tuhan atau hanya diwariskan manusia lalu dianggap suci karena sudah berlangsung lama? Karena kebenaran tidak berubah hanya karena mayoritas melakukannya. Dan firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh tradisi manusia. Eddis TV kembali mengingatkan satu hal penting. Jangan sampai manusia lebih sibuk mempertahankan simbol daripada mencari kebenaran. Sebab Tuhan tidak pernah meminta umatnya menyembah hasil karya tangan manusia, tetapi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.